Sidang perdana Kabinet Indonesia Maju telah berlangsung di Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara di Istana Garuda. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Jokowi makin bingung dan resah, tetapi nekat dan konsisten dablek mau menyelamatkan IKN yang tak mungkin lagi dapat diselamatkan. Mangkrakan total tak mungkin lagi dihindari, IKN Nusantara mustahil dilanjutkan. Mangkrakan Ya, di mana otomatis kegiatan sidang kabinet kali ini tentu saja membungkam para penyinyir yang mengatakan bahwa tak mungkin terjadi sidang kabinet di Istana Ibu Kota Nusantara atau Istana Garuda dikarenakan belum jadi gitu ya. Otomatis nyinyiran para Amin Rais kemudian Rocky Gerung terbantahkan sudah dikarenakan sidang kabinet yang paripurna artinya adalah seluruh kabinet hadir di istana. Sungguh luar biasa dan tentu saja ini sangat membahagikan kita sebagai warga negara yang bangga dengan perjuangan Presiden Joko Widodo. Luar biasa, para menteri-menteri sudah hadir di sana ya. Ada menteri kakaknya Muhaimin ini ya. Kemudian Menteri Kominfo, ada Bapak Sandiaga Uno, Menpakraf begitu ya. Telah hadir semuanya dan dalam persidangan ini tentunya membahas tentang permasalahan bangsa. Kita lihat di sini Menteri Olahraga ya. Kemudian ini Pak Menteri yang dulu wakilnya Pak Prabowo kalau tidak salah ini. Pak Bahlil, kemudian ada Pak Erik, Pak Suaranas, Menko Polhukam, ya, Menko PMK Pak Muhajir dan di sampingnya ini Mas AHY. Dan ini kelihatannya sedang memfoto ini Pak Menhub ya, Budi Karya Sumadi. Luar biasa ya. Yang sebelumnya sangat diremehkan dan direndahkan. Otomatis minuman juga sudah disiapkan ya, air putih. Katanya air putih tidak ada. Ini sudah disiapkan pihak Istana Kepresidenan ya. Luar biasa ya. Jadi otomatis ini membungkam para penyinyir seperti Rocky Gerung yang mengatakan tidak mungkin IKN akan bisa berjalan. Ternyata lebih indah ya. Dan kita bangga Indonesia punya istana sendiri di Ibu Kota Nusantara. Di sana adalah karya anak bangsa atau karya anak bangsa, bukan warisan dari Belanda ya. Luar biasa. Ini Pak Menko Ekonomi ya. Kemenko. Pak Presiden sebentar lagi akan hadir di ruang sidang. Nah ini Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Marinvest ya, Menko Marinvest ya.
Bentar lagi Pak Presiden dan Wakil Presiden masuk ke ruangan sidang. Luar biasa ya interior istana ya. Dan akhirnya bisa sidang perdana di istana. Otomatis membungkam para penyinyir ya. Jadi Sitorus bagaimana kabarnya itu? Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Berdiri ya. Karena Pak Presiden Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di ruang sidang. wah ini lewat sebelah kiri ya. Ya Pak Jokowi hadir. Biasa ya, sederhana ya, pakai baju kemeja biasa ya. Pak Wapres pakai batik. Ada mensesnek. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden terpilih, izin Bapak Presiden kita akan memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Kepada Bapak Wakil Presiden kami persilakan. Oh, pemimpin sidang ya, pemimpin doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir. Karena wakil presiden seorang ulama, otomatis ya datang-datang langsung saja yang memimpin sidang ya. Jadi istana sudah jadi, wakil presiden datang dan Barakatil Fatihah. berdoa ya. Karamatil Fatihah. Azamatil Fatihah. Syafa'atil Fatihah. Wa nuril Fatihah. Sirril Fatihah. Allahumma yassir biha umurana wa balligh biha muradana wa hafsil biha maqasidana. Waqdi biha hajatina, waqdi biha hajatina, waqdi biha. Ya Allah, dengan berkah Fatihah, mudahkan segala urusan kami. Hasilkan apa yang kami maksud. Penuhi segala apa yang kami inginkan. Terutama di dalam membangun bangsa dan negara ini. Allahumma ja'al baldatana ma'muratan bitaqaddumi wassalah wal'adli wassalam walbarakati bainal anam walrakhai walamni والنصر وسائر بلادنا يا الله. Itulah wakil presiden yang memimpin doa untuk keselamatan dan kesuksesan negara kita. Luar biasa. Sebelumnya Rocky Gerung ataupun Amin Rais nyinyir terkait daripada ibu kota Nusantara. Upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1.500 relawan. Mau ngapain di situ coba? Tukang Mau nyinyir ya. pamer bahwa IKN itu ada legasi dia. Memang. Karena Projo bilang, kenapa kalian, wartawan tanya, kenapa kalian akan pergi ke IKN? Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo, legasi Pak Jokowi, artinya legasi kami juga sebagai relawan. Ya iyalah. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi, artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Jadi betul tadi dia mengatakan bahwa kita hidup dalam the Republic of Fear itu. Republic of Fear itu judul buku ditulis oleh seorang akademisi Harvard untuk menggambarkan keadaan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Republic of Fear itu diplototi sampai kemanapun. Itu yang terjadi sekarang. Nyinyir saja Rocky Gerung ya. Aduh ya. Memang orang-orang seperti Rocky Gerung ini ya, apa sih sebetulnya manfaatnya buat bangsa selain merecoki dan menghina-hina ya. Meminta pemerintah Cina untuk mendesain ibu kota. Padahal kita tahu Cina ada dalam proxy war dengan Amerika itu. Itu berarti di dalam jangka panjang Cina akan menanamkan semua chips dia itu untuk memantau Indonesia. Apakah Indonesia lagi kol-kolan dengan Gedung Putih atau Menteri Pertahanan Amerika? Kan itu bahayanya kan. Jadi bahaya pertama hilang hak masyarakat adat kalau dibikin IKN. Bahaya kedua ekologi dunia akan terganggu karena itu artinya deforestasi. Yang ketiga adalah kepentingan security global. Itu. Ya Rocky Gerung menuduh kalau desain IKN itu diberikan ke Cina ya. Padahal setahu kita ya, setahu saya ya,
Itu adalah desain ya lomba yang diperlombakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Dan pemenangnya lah yang dijadikan desain untuk ibu kota. Termasuk logo Nusantara saja itu juga lomba ya. Dilombakan dan pemenangnya adalah dari berbagai macam warga negara ya. Jadi tidak benar tuduhan Rocky Gerung kalau desain ibu kota adalah buatan Cina. Dia mengkritik IKN, kira-kira setahun lalu saya bilang, Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang, Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Ya iyalah, nggak menghina bagaimana, wong sampean mencaci maki ya. Bajingan tolol itu kan ya menghina sekali. Apa yang Anda lakukan untuk bangsa ini, Rocky Gerung ya? Banyak orang yang mengatakan suruh saja tuh nyalon DPRD atau Bupati Rocky Gerung. Belum tentu ada yang milih. Tapi sok-sokan, dasar orang stres.